Kedua mata Arkana terbuka seketika. Dia menatap langit-langit kamar, tiba-tiba kepala begitu pusing saat ia menggerakkannya. "Saya ada di mana?" gumamnya bertanya-tanya. Ini bukan kamar dirinya. Tunggu. Arkana menatap sekitar sampai akhirnya dia tahu kamar ini adalah kamar Hafsah. Kenapa ia berada di kamar Hafsah? Apa yang terjadi sebenarnya? Arkana tidak ingat apapun saat kejadian malam. Yang ia ingat saat itu ia mengerahkan semua penjaga untuk mencari keberadaan Hafsah dan setelah itu ia berakhir meminum alkohol hingga mabuk. "Hafsah," gumamnya saat sadar jika tadi malam istrinya itu sempat menelepon dirinya namun tidak terdengar jawaban apapun dan itu membuatnya khawatir. "Hafsah, di mana kamu?" Melihat sekitar, Arkana tidak mendapatkan seorang pun di sekitarnya apalagi Hafsah. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Hafsah? Kenapa kamar Hafsah berantakan? Herannya saat melihat kamar istrinya itu begitu kacau hingga cermin pun pecah dan benda-benda pun banyak berjatuhan di lantai. Seharusnya Arkana bertanya pada dirinya sendiri apa yang telah dia lakukan pada Hafsah tadi malam. Dia malam tadi dipengaruhi oleh alkohol hingga tidak sadar telah membuat perasaan Hafsah terluka. Arkana beranjak dari atas kasurnya, dia berjalan keluar dari kamar Hafsah dengan telanjang dada. Wajahnya terlihat begitu khawatir karena selama ia tadi malam belum pernah melihat wajah Hafsah. Arkana benar-benar sangat takut jika tadi malam terjadi sesuatu dengan istrinya itu. "Istri?" Arkana tertawa sinis. Tidak. Hafsah itu tidak akan pernah ia anggap istri pada umumnya, Hafsah menjadi istrinya murni karena kedua anaknya. Anaknya harus mendapatkan kasih sayang dari sosok seorang ibu. Dan Allah mempertemukan wajah wanita yang mirip dengan almarhumah istrinya. Jika saja Hafsah tidak memiliki wajah sama persisi dengan Hanum mungkin ia tidak akan menikah dengan wanita itu. Dari dulu, sekarang dan selamanya hanya Hanum saja istrinya, bukan Hafsah. Hanum tidak akan pernah tergantikan oleh wanita manapun. Terus kenapa Arkana khawatir? Dia khawatir karena jika terjadi apa-apa dengan Hafsah ia takut kedua anaknya bersedih. Tapi, tanpa Arkana sendiri ketahui sepertinya hatinya benar-benar khawatir bukan karena kedua anaknya bersedih tetapi hatinya memang mengatakan jika ia khawatir, ini murni hatinya yang mencemaskan istrinya itu. "Farhan, bawakan baju saya sekarang," teriaknya, dan tak lama kemudian ajudannya itu membawa kemeja putih untuknya, segera Arkan memakainya. Dia mengancingkan kemejanya itu sambil menuruni anak tangga satu persatu. Jika Hafsah belum ketemu ia sendiri yang akan mencarinya. "Tuan, Anda mau kemana?" "Saya akan mencari Hafsah. Nyonya Hafsah sudah sejak malam tadi kembali ke rumah, Tuan." Perkataan dari Farhan membuat langkah Arkana berhenti. Dia menatap tajam ajudannya ini membuat yang ditatap menjadi takut. "Dari kapan? Kenapa tidak ada yang memberitahukan saya?" tanyanya dengan suara rendah. Nyonya Hafsah pagi ini berada di dapur tengah menyiapkan sarapan bersama para pembantu. Tadi saya sempat mengobrol dan memberitahukan jika Tuan tadi malam mencemaskan Nyonya, dan Nyonya berkata pada saya dia malam pergi bekerja di minimarket karena itulah dia pulang malam-malam dan mengenai saat Nyonya menelepon Anda, dia salah telepon Tuan, jelas Farhan panjang lebar. Arkana yang mendengarkan penjelasan Farhan merasa marah. Entah marah karena apa. Marah karena Hafsah tidak mengabarinya jika dia sudah pulang, atau marah karena Hafsah menceritakan kejadian tadi malam di mana membuatnya khawatir pada ajudannya ini. Arkana tidak tahu dengan perasaannya saat ini. Ia segera berjalan ke dapur. Amarahnya sekarang tengah menguasai Arkana. Dia yang memiliki temperamen buruk tidak bisa mengembalikan emosinya, apalagi di jarak 5 meter sekarang ini ia dapat melihat Hafsah tertawa bersama para pembantu yang bertugas menyiapkan sarapan untuk hari ini. Tangannya terkepal dengan kuat. Ia tadi malam begitu mengkhawatirkan keadaan wanita itu tapi dia malah pulang tak mengabarinya dan sekarang malah tertawa dengan para pembantunya. Wanita sialan.
Pergi dari dapur semuanya kecuali Hafsah. Baik Farhan, para pembantu, dan juga Hafsah terkejut luar biasa mendengar nada tinggi dari Arkana. Pagi ini Arkana terlihat jelas begitu sangat emosi. Saya bilang pergi dari dapur ini. Kalian tuli hah. Dengan terburu-buru kelima para pembantu yang memakai pakaian hitam putih itu pergi dari dapur, begitupun dengan Farhan. Mereka sangat takut akan kemarahan seorang Arkana dan lebih baik mematuhi perintahnya. Kenapa? Tanya Hafsah dengan suara dingin. Dia membenci Arkana karena tadi malam pria ini telah menorehkan luka di hatinya. Arkana yang menyentuh dan hampir merenggut kesuciannya, bukan itu yang membuatnya terluka, tetapi Arkana yang menganggapnya adalah Hanum bukan Hafsah. Kenapa kamu bilang? Bentak Arkana, murka. Wajah tampannya memerah mendengar perkataan Hafsah yang dengan mudahnya bertanya seperti itu padanya. Hafsah yang mendengar itu tersentak kaget, Arkana benar-benar terlihat marah. Memangnya siapa yang salah di sini? Yang jelas Arkana yang salah karena tadi malam sudah lancang memberikan kismark di lehernya dan hampir merenggut apa yang ia jaga selama ini, padahal Arkana sendiri yang mengatakan tidak akan menyentuhnya apalagi menanamkan benih di rahimnya. Dan sekarang kenapa malah dia yang marah padanya? Kenapa kamu tidak bilang pada saya jika kamu bekerja di malam hari? Kata Farhan, kamu bekerja di minimarket, kan? Tapi entah kenapa saya malah berpikir kamu ngejalang di klub malam. Arkana tidak bisa berpikir jernih saat melihat kelopak mata Hafsah yang menghitam dan bibir bengkak. Sudah jelas wanita di depannya ini sudah melakukan hal tak senonoh dengan pria lain. Pria berkemeja putih itu mendekat membuat Hafsah mundur. Jangan mendekat. Teriak Hafsah memegang susur panas, namun bukannya mundur Arkana malah tetap maju sambil melemparkan susur yang berada di tangan Hafsah dalam satu kali hentakan. Saya ingin lihat tadi malam kamu melakukan pekerjaan apa, Hafsah. Wajah Arkana sekarang ini begitu menyeramkan membuat Hafsah ketakutan. Wajahnya itu sama seperti saat dia mabuk tengah malam dan hampir menyentuhnya. Tidak. Itu tidak benar. Teriak Hafsah. Tidak benar katamu. Memang benar, mana mungkin maling gaku, begitupun saat saya mengetahui pekerjaanmu, mana mungkin kamu menggakuinya. Aku bilang jangan mendekat. Haf menacekali tahu, Arkana adalah suaminya. Tapi dia takut dengan trauma masa lalunya. Tangan kekar Arkana memegang pundak Hafsah hingga mereka sekarang ini berhadap-hadapan. Tidak ada seorang pun kecuali mereka berdua di dapur ini. Tidak ada yang berani menguping apalagi melihat mereka berdua karena para bawahan Arkana sangat mematuhi perkataannya. Kedua mata Hafsah terpejam saat tangan Arkan membuka kasar kerudungnya. Ilmu bela diri yang Hafsah kuasai hilang sudah karena saat ini ia hanya bisa pasrah karena tubuhnya lemas saking takut pada suaminya ini. Terdengar suara tawa sinis dari Arkana membuat Hafsah membukakan kedua matanya seketika. Pandai sekali kamu berbohong, Hafsah. Kamu bisa membohongi ajudan saya, tetapi tidak dengan saya. Tatapan Arkana menatap rendah pada wajah Hafsah, lalu beralih menatap leher istrinya ini yang terdapat kismark. Bukankah sudah jelas pekerjaan Hafsah seperti apa? Aku tidak melakukan. Saya tidak menyangka ternyata kamu bekerja malam-malam sebagai wanita murahan di klub. Saya mengerti kamu menelepon saya waktu itu karena ingin memamerkan kamu bekerja di klub malam, kan? Tapi kamu malah terlalu sibuk dengan para pria penghasil uang sampai mengabaikan. Plak. Hafsah menamparkan pipi Arkana dengan kencang. Tak hanya tamparan saja, tetapi wanita yang menangis karena terluka dengan perkataan Arkana itu menendang perutnya hingga suaminya itu terjatuh. Mas Arkana. Teriaknya dengan bibir bergetar menahan emosi karena berani-beraninya suaminya ini berkata seperti itu padanya. Hafsah menunjukkan lehernya yang memerah di depan kedua mata Arkana. Mas kira aku wanita murahan? Aku bukan wanita murahan. Tanda di leher ini perbuatan Mas sendiri.
Mengingat kejadian tadi malam saat Arkanna memberikan tanda di lehernya dengan sangat brutal membuat kedua tangannya bergetar. Arkanna hampir menyentuhnya tapi dia keburu pingsan. Dan sepertinya suaminya ini tidak mengingat kejadian tadi malam, ia bisa mentoleransinya, tapi saat dia merendahkannya ia tak terima. Napas Hafsah terengah-engah, dia akhirnya menjatuhkan tubuhnya ke lantai karena kedua kakinya tidak bisa lagi menopang tubuhnya. Hafsah, desis Arkanna mengusap perutnya yang dipukul oleh istrinya ini. Saya mengerti kamu ingin bekerja, tapi kenapa kamu malah bekerja di klub malam dan menjadi wanita murahan di sana? Saya benar-benar kecewa. Hafsah hanya bisa tertawa tanpa suara, percuma ia membela jika pria dengan temperamen buruk ini tidak percaya padanya. Seharusnya saya memberikanmu pekerjaan di perusahaan saya, dengan begitu kamu tidak akan menjadi wanita murahan, kan? Berapa uang yang pria tadi malam menyentuhmu? Arkanna mencengkeram rahang Hafsah dengan kuat hingga sang empu meringis. 50 juta. Hafsah diam, ia tidak bisa mengucapkan satu atau dua patah kata pun karena mulutnya tidak bisa terbuka. Atau 100 juta. Kenapa diam? Tangan kekar satunya lagi mengelus pipi Hafsah yang terdapat air mata di sana. Tatapan Arkanna kosong itulah yang membuat Hafsah ketakutan saat ini. Ia benar-benar takut. Siapapun tolong dirinya. Berapa jumlah uang yang kamu dapatkan dengan menjual harga tubuhmu, Hafsah? Saya bilang katakan. Kedua mata Hafsah bergetar, dia terisak karena Arkanna benar-benar telah menjadi pria yang berbeda. Mas yang menyentuhku tadi malam. Akhirnya kalimat itu keluar di bibir Hafsah. Tadi malam Mas mabuk dan tiba-tiba Mas mencium leherku. Mas hampir merenggut apa yang aku jaga selama ini. Lagi kamu berbohong, Hafsah. Air mata Hafsah kembali keluar, dia hanya bisa menangis saat merasakan hembusan napas suaminya itu menerpa lehernya. Pria itu memberikan tanda di sini, kan? Arkanna menyentuh luka keunguan di leher yang tanpa Arkanna sadari perbuatan dirinya sendiri. Jangan lagi, aku mohon. Kap. Arkanna mencium leher Hafsah. Ia hanya ingin menghilangkan tanda pria yang bermain dengan istrinya saja. Hatinya terbakar dan merasa marah saat ini hingga emosinya tidak bisa ia kontrol. Saat Arkanna akan menyentuh istrinya sampai dalam, tiba-tiba saja pundaknya ditarik oleh seseorang dan setelah itu hidungnya ditinju. Buk! Darah kental keluar di hidung Arkanna dan pelakunya siapa lagi kalau bukan Arthur. Brengsek lokak! Buk! 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 Sejak kecil Arkanna sulit mengendalikan dirinya ketika emosi. Jika ia emosi pasti akan ada yang terluka dengan perkataan ataupun tindakannya. Sudah lama sekali Arkanna tidak menunjukkan temperamennya. Setelah 4 tahun berada di Amerika setelah kepergian Hanum, dia menjadi pribadi pendiam dan sekarang setelah bertemu dengan wanita yang bernama Hanum, temperamennya kembali hadir. Arkanna benar-benar tidak bisa mengontrol dirinya jika emosinya sedang menguasainya. Dan sekarang untuk pertama kalinya ada orang yang bisa mencegahnya untuk tidak lebih menyakiti perasaan Hafsah lebih dalam. Buk! Apakah lo sekarang udah sadar, Kak? Jika tidak gue pukul kepala lo lagi. Dia, Arthur. Adik Arkanna yang beberapa hari ini telah kembali ke Indonesia telah menyadarkan dia dari kemarahannya. Maaf, ucap Arkanna menyekat darah di bibirnya. Ingatan kembali pada saat kejadian beberapa menit lalu di mana ia telah membuat luka di hati Hafsah dengan perkataannya. Ia juga tidak mau berkata seperti itu, tapi saat melihat tanda kiss mark di leher Hafsah membuat emosinya tak terkendali. Hafsah yang mendengar perkataan maaf Arkanna yang menatapnya penuh penyesalan hanya bisa menunduk sambil meremas kerudungnya yang sekarang ini tengah menutupi kepalanya. Setelah mengetahui kedatangan Arthur, ia dengan cepat mengambil kerudung dan memakainya. Ia tak mau auratnya terlihat oleh orang yang bukan mahramnya. Arthur bisa bantu aku pergi dari sini? Pinta Hafsah dengan bibir bergetar. Untuk sementara waktu ia tidak mau melihat wajah Arkanna. Hatinya benar-benar terguncang saat ini.
Bisa, jawab Arthur dengan tegas. Pria berumur 18 tahun itu membantu Hafsah untuk berdiri. Mau kemana kamu Hafsah? Tanya Arkana membuat tubuh Hafsah menegang. Kak, dia takut sama lo, biarkan untuk saat ini istri lo ini gue bawa pergi ke apartemen milik lo yang tak jauh dari sini. Arkana segera menolak, dia tidak mau jika Hafsah pergi dari rumah ini. Hatinya melarangnya, namun enggan untuk mengatakannya. Bagaimana dengan kedua anaknya saya? Dia sudah berjanji untuk selalu ada untuk kedua anak saya. Jika Hafsah pergi, siapa yang menjaga mereka nantinya? Gue yang akan menjaga mereka, Kak. Rahang Arkana mengeras mendengar perkataan adiknya ini. Sejak kapan adiknya yang tak suka dengan perempuan malah membantu Hafsah? Apakah mereka ada hubungan? Apakah mereka main di belakangnya? Apakah kismark di leher Hafsah adalah perbuatan adiknya? Pikiran negatif itu tidak bisa Arkana cegah, dia berusaha tidak mengeluarkan pemikirannya yang belum tentu pasti benar. Arkana merebut tangan Hafsah dari Arthur. Apapun alasannya tetap saja Hafsah tidak diizinkan pergi dari rumah ini. Cek. Kakak sialan, lo benar-benar pria bajingan. Umpat Arthur merasa marah akan sikap kakaknya ini. Padahal dia juga sama memperlakukan perempuan seperti kakaknya, tapi melihat kakaknya sendiri menyakiti perasaan Hafsah membuatnya marah entah kenapa. Kita sama-sama bajingan jika kamu lupa, ucap Arkana menatap adiknya dingin. Hafsah tidak bisa memberontak saat Arkana mencekal pergelangan tangannya dengan kuat. Dia hanya bisa meringis kesakitan sambil menatap penuh permohonan pada Arthur. Jangan membuat istri kakak terluka dan jangan menuduhnya bekerja malam menjadi wanita murahan, Kak. Dia bekerja di minimarket, kenapa gue tahu? Karena gue yang melihat sendiri dari awal dia bekerja sampai pulang. Tubuh Arkana tertegun, satu yang ia percaya jika perkataan adiknya tidak akan pernah berbohong. Dia paling benci kebohongan, karena itulah adiknya selalu berkata jujur dan karena itulah ia langsung percaya. Mustahil untuk istri kakak menjadi wanita jalang, tadi malam teman gue aja dia pukul saat akan menggodanya. Mengingat kembali kejadian itu membuat Arthur terkekeh. Sial. Hafsah benar-benar unik dan membuatnya sedikit terbuka dengan namanya perempuan. Padahal sebelumnya saat ia berada di luar negeri tidak ada satupun perempuan yang ia percaya. Bundanya. Bunda kandungnya itu selalu membohonginya dan Arthur benci itu. Apalagi bundanya tidak pernah memberikan perhatian padanya. Sudah jelas mengapa Arthur memiliki sikap yang tak jauh beda dengan kakaknya. Dia kekurangan kasih sayang dari keluarga. Tapi bagaimanapun sikap bundanya padanya, ia akan tetap menghargai bundanya sebagai kedua orang tuanya karena ayah sudah meninggal saat ia dan kakaknya kecil. Putri sibuk dengan teman sosialitanya. Satu yang membuat Putri perhatian hanyalah pada kedua cucunya, yaitu Azril dan Hazril saja, karena sejak dulu ia ingin memiliki seorang cucu. Arkana membawa Hafsah pergi dari dapur. Dia akan berbicara empat mata dengan istrinya ini. Arthur hanya bisa tersenyum miring menatap Arkana yang sepertinya menyesal dengan tuduhannya pada Hafsah beberapa menit lalu. Anjir, ngapain gue nolongin wanita itu? Gumam Arthur setelah tersadar dan memakan nasi goreng di atas meja. Mas, pelan-pelan, ringis Hafsah. Terlihat kakinya yang bergetar karena dia masih ketakutan pada suaminya ini. Arkana yang melihat pun menggendong istrinya ini dari depan sambil menaiki anak tangga satu persatu. Namun sebelum menaiki anak tangga tiba-tiba saja kedua anaknya datang dan memanggil mereka. Bunda, ayah, mau kemana? Ayo kita sarapan pagi. Seru Hazril yang masih memakai baju tidur berwarna pink. Di belakangnya ada Azril yang tengah mengenyot jari telunjuknya dan segera melepaskan jarinya saat sang ayah menatapnya tajam. Saya dan bunda kalian, tidak bisa sarapan hari ini. Kalian bisa sarapan pagi dengan Paman Arthur. Hazril menatap bundanya yang sepertinya tidak baik-baik saja. Mengetahui situasi ini, Azril yang peka menarik ujung baju adiknya yang membawanya ke ruang makan.
Setelah kedua anaknya pergi, Arkana menaiki anak tangga satu persatu sampai akhirnya dia membukakan pintu kamar pribadinya dan menjatuhkan tubuh Hafsah ke atas kasur. Katakan siapa yang telah memberikan kismark lehermu, Hafsah? Mas Arkana. Jelaskan, kenapa bisa saya memberikan tanda merah itu di lehermu? Dengan sedikit terbata-bata Hafsah mencoba menjelaskan kejadian di mana Arkana hampir menyentuhnya. 5 menit kemudian wajah Arkana pucat pasi, dia menatap penuh bersalah pada Hafsah. Saat mendengarkan penjelasan Hafsah saat di dapur waktu itu, ia malah mengabaikannya karena tengah dikelilingi oleh amarah dalam dirinya. Ia benar-benar tak ingat kejadian tadi malam. Tapi ia percaya dengan perkataan istrinya ini karena ada ingatan samar-samar di kepalanya mengenai kejadian yang sama persis dengan ceritanya. Ia mabuk tadi malam, jelas ia tidak mengingat dengan jelas kejadian itu. Maaf. Arkana tertunduk penuh penyesalan. Percayalah ini pertama kalinya Hafsah mendengar kalimat itu dengan penuh penyesalan di bibir Arkana. Seharusnya Arkana memperlakukan dengan baik wanita di hadapannya ini karena sudah sudi menerima pria sepertinya untuk dijadikan suami. Walaupun alasannya karena kedua anaknya. Hafsah perempuan baik, mana ada orang yang ingin sepenuh hati menjaga dan memberikan kasih sayang pada kedua anaknya selain Hafsah. Jikapun bisa Arkana ingin mencium kaki Hafsah agar wanita ini memaafkannya. Aku bisa memaafkan perbuatan Mas padaku dengan satu permintaan. Hafsah tidak bisa membenci suaminya terlalu dalam, akan sangat berdosa jika ia memiliki perasaan benci pada pria yang sudah sah menjadi suaminya ini. Apa? Katakanlah saya akan mencoba mengabulkan permintaanmu, Hafsah. Apapun itu supaya kamu menerima permintaan maaf saya. Perlihatkan wajah istri pertama Mas padaku. Sepertinya pintu di sana menjadi tempat di mana barang berharga milik Mbak Hanum yang Mas letakkan, kan? Arkana menatap pintu berwarna putih yang selalu ia kunci. Memang benar di sana barang-barang peninggalan Hanum semuanya ia simpan di sana, dan ketika ia merindukan almarhumah istrinya, ia akan selalu datang ke sana. Biarkan aku melihat ruangan itu, Mas. Hafsah sangat penasaran sosok seperti apakah Hanum. Kenapa dia tahan dengan pria temperamen macam Arkana? Ia saja yang merasakan kejadian seperti ini membuatnya trauma tapi mencoba untuk menutupinya. Baiklah, saya akan memperlihatkannya padamu ruangan itu, Hafsah. Hafsah berdiri dari kasurnya, saat ia akan melangkah tubuhnya akan terjatuh namun, segera ditahan oleh Arkana. Arkana kembali menggendong dari depan tubuh Hafsah dan berjalan ke ruangan yang hanya dirinya yang boleh masuk tapi sekarang ia mempersilahkan Hafsah untuk masuk ke ruangan tersebut. Ceklek. Pintu bercat putih itu terbuka. Hal yang pertama Hafsah lihat adalah gelap dan ketika Arkana menekan lampu saklarnya semuanya menjadi terang dan dapat ia lihat. Semua barang-barang di ruangan ini tersusun rapi dan bersih, tidak ada debu sedikit pun. Sudah jelas Arkana begitu menjaga ruangan ini agar tetap bersih. Arkana menurunkan istrinya ini di sofa lalu berjalan ke figura besar yang tertutupi oleh kain putih. Dia membuka penghalang tersebut dan terlihatlah seorang gadis bercadar hitam bersama dengan pria yang memeluk pinggang dari belakang terlihat begitu bahagia di foto tersebut. Itu saat foto pernikahan Arkan dan Hanum. Arkana kembali membuka kain putih pada foto-foto yang terpasang di dinding. Dia membuka seluruh kain yang menutupi foto-foto tersebut hingga terlihatlah semua foto Hanum. Yang paling menonjol hanyalah foto pernikahan Arkana dan Hanum. Tapi fokus Hafsah menatap foto seorang wanita tanpa cadar dan hanya memakai kerudung tengah tersenyum ke arah kamera. Jantungnya bergetar entah kenapa, dan tiba-tiba saja air matanya keluar membasahi pipinya. Ada perasaan terluka saat melihat kedua mata bening dari wajah Hanum di foto itu. Pantas saja Arkana dan semua orang yang mengenal Hanum mengira ia adalah wanita itu. Saat pertama kali melihat foto itu pun ia begitu mirip dengannya.
Wajahnya begitu mirip tanpa celah dengannya dan itu membuatnya merasa begitu banyak pertanyaan yang menyerang otaknya untuk saat ini. Hanya saya, kamu, dan keluarga saya yang mengetahui wajah Hanum. Saya berusaha untuk tidak menunjukkan pada publik wajah istri saya karena ada begitu banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan saya. Sampai saat ini pun wajah Hanum hanya diketahui oleh kamu dan keluarga saya, jadi tak heran jika keluarga saya mengira kamu adalah Hanum saat acara pernikahan waktu itu. Saat kejadian tadi malam Arkana akan menyentuhnya dan menganggapnya adalah Hanum, tak heran karena wajah Hafsah begitu mirip dengan Hanum. Dan tidak heran Arkana belum bisa melupakan sosok Hanum karena sepertinya sosoknya itu telah meruntuhkan perasaan pria ini. Hafsah tidak menceritakan jika Arkana tadi malam menganggapnya adalah Hanum, dia benar-benar ingin melupakan kejadian itu tanpa Arkana sadari jika ia sudah mengetahui kalau Arkana pun menganggapnya adalah Hanum di saat-saat merindukan istri pertamanya itu. Saya bertanya-tanya apakah Hanum memiliki kembaran dan kembaran adalah kamu. Dan sampai saat ini saya belum mengetahui kebenarannya. Aku tidak memiliki kembaran. Sejak kecil ibuku hanya memiliki satu anak perempuan dan anak itu adalah aku saja. Terus bagaimana bisa wajah kamu mirip dengan Hanum? Bukankah di dunia ini tidak ada yang namanya sebuah kebetulan? Hafsah terdiam tidak tahu harus menjawab apa. Ia pun bingung. Hanum benar-benar mirip dengannya seakan-akan mereka sama tapi dengan tubuh dan raga yang berbeda. Hafsah akan mencoba menanyakan hal ini pada ibunya, pasti ibunya ada memiliki rahasia yang selama ini dia sembunyikan padanya. Boleh aku menanyakan seberapa berartinya Hanum untukmu, Mas? Hafsah penasaran karena 4 tahun adalah bukan waktu yang mudah untuk Arkana menjalani hidupnya tanpa seorang Hanum di sisinya dan sampai sekarang pun perasaan suaminya ini tetap sama, masih setia mencintai Hanum. Sebesar apakah cinta suaminya ini pada Hanum? Saya tidak bisa mengungkapkannya karena Hanum sangat berarti untuk hidup saya. Bisa Mas menceritakan sosok Hanum padaku? Mengapa Mas sangat mencintainya sampai saat ini? Arkana merebahkan tubuhnya di atas sofa dekat Hafsah lalu tersenyum pedih menatap wajah Hanum yang tersenyum dalam figura yang ia bawa di tangannya saat ini. Boleh saya menceritakan sosok seperti apakah Hanum padamu? Aku yang meminta Mas menceritakan siapa Hanum dan mengapa Mas sangat mencintai istri pertamamu itu, jadi ceritakanlah, aku siap mendengarkan. Pasangan suami istri yang sudah halal ini sekarang sangat begitu saling dekat, tidak ada pertengkaran lagi. Arkana pun mulai terbuka pada Hafsah, begitupun sebaliknya. 20 menit Arkana sangat nyaman menceritakan kisahnya dengan Hanum, dan Hafsah pun dengan serius mendengarkan. Dia berdecak kagum, pantas saja Arkana tidak bisa melupakan almarhumah istri pertamanya itu karena Hanum adalah wanita yang hebat. Hanum yang mengajarkan Arkana tentang Islam selama ini, dialah yang telah Allah takdirkan untuk menjadi pelengkap agamanya. Hidup Arkana gelap, dia terlalu dimanjakan akan kekayaan sampai lupa kekayaan tersebut dari mana asalnya. Dan Hanum dengan perlahan-lahan mengajarkan Arkana untuk mengingat Allah. Setelah Arkana bertobat, Arkana melamar Hanum dan menikahinya. Kehidupan mereka sangat bahagia hingga saat Hanum melahirkan, Allah merenggut apa yang sangat berarti untuk Arkana. Buah cinta mereka menghasilkan 2 malaikat kecil bernama Azril dan Hazril. Arkana kembali dibutakan akan kekecewaan, kemarahan, dan hatinya yang terluka dan gelap akan dunia. Dia lupa Allah sampai sesaat dia sadar jika semua makhluk hidup akan meninggal dunia dan kembali ke tempat asal mereka. 4 tahun saya menelantarkan kedua anak saya, hingga saya melihat wajah kamu saat pertemuan pertama kita di ruangan kerja waktu itu, saya dapat melihat sosok Hanum dan menatap saya dengan tatapan kecewa. Saya tahu Hanum kecewa di atas sana karena saya tidak pernah memberikan kasih sayang pada Azril dan Hazril. Saya benar-benar menyesal dan kecewa pada diri saya sendiri. Saya ingin merubah semuanya namun sepertinya kedua anak saya menjaga jarak dengan saya terutama Azril.
Mas, boleh aku memberikan saran? Silahkan. Setelah aku mendengar cerita Mas, sepertinya hati Mas bukan berubah karena benar-benar ingin menjadi lebih baik, tapi karena Mbak Hanum. Ia boleh memanggil istri pertama suaminya ini Mbak, kan? Pastinya umurnya lebih tua darinya. Kebahagiaan Mas terlalu terpusat pada Mbak Hanum sampai-sampai mungkin saja Allah menguji apakah Mas benar-benar berubah karena hati Mas sendiri yang ingin atau karena Mbak Hanum. Dan sudah jelas Mas berubah karena Hanum ingin selalu berada di sisi Mas, pantas bersanding dengannya sampai tak sadar jika hati Mas belum berubah. Mas ingin berubah harus murni dari hati bukan karena menuruti perintah dari orang lain. Arkana baru sadar. Memang hidupnya dulunya dipenuhi oleh mabuk-mabukan, tak hanya itu saja dia juga pernah membunuh rekan kerjanya yang mengkhianatinya sampai Hanum datang dan membuatnya berubah, bukan hatinya yang menginginkannya untuk berubah tetapi ini semuanya karena Hanum. Ia ingin Hanum tidak takut akan masa lalunya karena itulah ia berubah. Mulai dari sekarang cobalah bertanya pada hatimu Mas. Kamu ingin berubah menjadi lebih baik jangan karena perintah orang lain, turuti apa yang hati Mas inginkan karena jawaban dari hati tidak akan pernah salah. Hafsah, panggil Arkana mengelus kepala Hafsah. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kisah saya padahal kamu sudah banyak terluka karena saya. Selama ini aku belum pernah merasakan pulang darimu Mas jadi jangan berkata seperti itu karena Mas belum pernah melukai. Luka hati maksudnya. Bukankah luka bukan hanya apa yang bisa kita lihat saja? Luka yang bisa kita lihat akan sembuh dengan waktu tapi luka yang tidak bisa kita lihat akan sangat lama sembuhnya dan bahkan tidak akan pernah bisa disembuhkan. Air mata Hafsah turun seketika mendengar perkataan suaminya ini. Ia benar, hatinya terluka karena perbuatan Arkana tapi ia mencoba untuk melupakan kejadian itu namun percuma karena traumanya akan pelecehan selalu saja hadir. Bukan sepenuhnya perbuatan Arkana tapi perbuatan pria iblis di masa lalunya yang membuatnya menangis saat ini. Bukan hanya itu saja yang membuat hatinya terluka. Saat Arkana menceritakan betapa dia mencintai Hanum hatinya benar-benar terluka. Ia tidak tahu akan perasaannya pada Arkana. Ia takut mencintai suaminya ini. Dan sampai saat ini pun Hafsah mencoba untuk menepis perasaannya itu. Maaf, seberapa kali pun saya meminta maaf semuanya tidak akan terulang kembali. Menangislah, saya akan menemanimu sebagai tanggung jawab karena kamu menangis hari ini karena saya. Hafsah merogoh saku gamisnya dan mengeluarkan permen. Dia segera memakan permen tersebut hingga akhirnya perasaannya membaik. Hanya permen yang bisa membuat perasaannya tenang untuk hari ini. Karena permen yang rasanya manis bisa sedikit menghilangkan rasa sesak di dadanya. Kedua mata Hafsah perlahan terpejam dan dia akhirnya masuk ke dalam mimpi karena lelah menangis. Arkana yang melihatnya pun mengusap air mata di pipi istrinya ini lalu membawa tubuhnya keluar dari ruangan ini. Dia membaringkan dengan perlahan tubuhnya ke atas kasur setelah itu dia menatap dalam-dalam wajah damai istrinya ini. Kenapa setelah Hanum datang dalam hidup dan pergi begitu saja, kamu malah datang dan perlahan membuat perasaan saya menjadi rumit Hafsah? Maaf, maafkan pria jahat ini yang telah membuat wanita sebaikmu terluka, Hafsah. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.